habaib atau udah sayyid. Padahal dia ini orang biasa, bukan ustadz, bukan apa. Saya bilang itu Habib bukan tuh. Habib, suruh ke depan. Ana nggak bakalan mau mulai, suruh ke depan. Itu, Ana punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau ada habaib, siapapun dia, anak muda tuh gimana, Habib tangan depan. Enggak, Habib, Ana nggak mau. Ana nggak mulai majlis. Ana nggak bakal mulai. Langsung ke depan, baru dia ke depan. Ana juga wajib menghormatin antum. Sholat 5 waktu wajib buat habaib dan juga buat bukan habaib. Mencintai habaib wajib buat habaib juga dan juga buat habaib, sama. Itu amal yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kita nggak usah menghormatin, enggak, kita pun wajib menghormatin. Ana pribadi seperti itu. Bahkan Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, kalau kita perhatikan, hampir kebanyakan ceramah dari para habaib itu isinya hanya menyanjung Habib saja ya, memuja Habib dan menganggap seolah-olah Habib itu memiliki nilai khusus dibanding manusia lainnya. Dan arahnya juga selalu sama, yaitu agar mencintai habaib, agar patuh kepada habaib, agar hormat kepada habaib, agar memuliakan para habaib. Tidak peduli habaib itu kecil atau besar, berilmu atau tidak berilmu, ahli ibadah ataukah ahli maksiat. Pokoknya kalau sudah menyangkut nama Habib, seolah-olah lainnya sudah tidak ada artinya lagi. Kalau yang ngomong atau ceramah seperti itu orang yang bukan dari kalangan habaib, itu sih mungkin masih wajar ya, meski sebenarnya tidak benar. Lah ini yang ngomong Habib, yang ceramah Habib, yang minta dihormati juga Habib. Kan sama saja, dia itu meminta orang untuk menghormati dan memuliakan Habib yang sedang ceramah itu. Dan juga selalu ditekankan dalam ceramah mereka bahwa habaib itu adalah cucu Nabi, bahwa habaib itu adalah membawa darah Nabi, dan lain sebagainya. Jadi isinya hanya memuja diri sendiri si Habib dan klan habaib itu sendiri. Beda dengan kebanyakan kiai atau ulama Nusantara yang jalur nasabnya ke Wali Songo. Kebanyakan mereka itu justru menceritakan atau memuliakan orang lain yang ilmunya itu lebih tinggi atau lebih takwa. Tak peduli orang itu dari marga apa, dari klan apa, kalau memang punya keistimewaan tetap akan disampaikan apa adanya. Dan itu pun hanya sekilas saja, sekedar contoh bagi jamaah untuk diambil pelajaran dari tokoh atau ulama tersebut. Dan hasil dari ceramah itu pun bisa memancing atau memicu para pendengar agar mengambil pelajaran atau bahkan bisa meniru jejak langkah ulama yang diceritakan, memicu orang untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama sehingga menjadi orang hebat dan mulia di sisi Tuhan. Sementara kalau ceramah habaib biasanya ya hanya menonjolkan kehebatan si Habib yang diceritakan, yang entah benar atau tidak kita juga tidak tahu. Dan pelajaran yang diperoleh juga tidak ada. Pendengar secara tidak langsung hanya disuruh untuk taat, cinta, dan patuh pada Habib yang dimaksud tersebut. Itu saja, tanpa ada pemicu agar orang meniru apa yang dilakukan tokoh yang diceritakan tersebut. Tidak ada. Sehingga apa? Sehingga ya adanya jamaah cuma nurut, manut, patuh, dan taat atas nama cinta. Itu saja. Dan ini menjadi perbedaan mencolok ya antara dakwah para habaib dengan kiai Nusantara. Kalau habaib menjadikan orang hanya patuh dan taat pada mereka dengan janji surga. Tapi kalau kiai Nusantara itu menjadikan orang bisa menjadi lebih hebat daripada gurunya. Kan beda. Jadi tipis perbedaannya namun sangat terasa. Nah kalau sekarang bahwa ternyata Habib itu bukan cucu Nabi, itu bagaimana? Kan kecewa. Makanya di era modern seperti sekarang ini, kita harusnya itu peka terhadap keadaan, memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri ini. Soal polemik Habib hingga saat ini belum juga selesai. Kiai Imaduddin tegas menyatakan kalau nasab para habaib Alawi dari Yaman itu nasabnya tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian ilmiahnya. Berdasar kitab nasab abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9, nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai putra dari Ahmad al-Muhajir. Baru sekitar abad ke-14 muncul nama Ubaidillah sebagai salah satu putra Ahmad al-Muhajir. Dan masa itu adalah masa waktu yang sangat jauh dari masa hidup Ubaidillah sendiri. Dan bahkan di abad yang sama saat Ubaidillah itu masih hidup, kitab nasab juga tidak mencatat dirinya adalah bagian dari putra Ahmad al-Muhajir. Jadi setelah rentang waktu ratusan tahun baru muncul nama Ubaidillah. Ini kan aneh.
Kalau misal kita membuat kartu keluarga ya, kan nama anak kita itu dicantumkan sebagai anak kita sejak anak itu masih hidup. Karena hal itu akan menjadi pedoman nasab bagi anak cucu kita kelak. Kalau misal kita punya anak, kita masih hidup, kita punya anak 3, yang tercatat dalam kartu keluarga itu kan ya 3 anak. Tapi jika kemudian anak cucu kita kelak yang rentang waktunya jauh dari kita, kok tiba-tiba menulis dalam buku keluarga kalau kita punya 4 anak, nah itu salah siapa? Padahal kita cuma punya anak 3. Siapa Ubaidillah itu? Dia adalah leluhurnya Habaib Yaman yang ada di Indonesia. Artinya apa? Artinya Ubaidillah ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Nah, kalau Ubaidillah yang merupakan nenek moyang Habaib Ba'alawi saja tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, maka anak cucunya yakni para Habaib Ba'alawi dari Yaman ini juga bukan cucu Nabi dong. Kenapa demikian? Ya memang seperti itu faktanya. Dan kajian ilmiah Kiai Imaduddin ini juga siap diperdebatkan. Kiai Imaduddin siap menerima debat ilmiah dari siapapun kalau memang punya tesis yang bisa membantah kajian ilmiahnya. Dan sesuai permintaan Kiai Imaduddin juga, hendaknya jika dilakukan debat, maka dilakukan di depan publik yang bisa diketahui oleh orang sebanyak-banyaknya. Kenapa harus demikian? Karena hal ini menyangkut kebenaran. Dan yang namanya kebenaran memang harus disuarakan. Kalau suatu kebenaran kok malah disembunyikan, itu secara tidak langsung justru seolah-olah mendukung sebuah kebohongan. Namun hingga kini tidak ada tanggapan dari pihak manapun, dari pihak Habaib khususnya, yang menerima tantangan debat itu. Artinya apa? Artinya kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu memang benar.